Om Swastiastu. Jadi pada video kali ini kami SDDP 10 akan membahas student project di blog Basic Pharmaceutical Medicine and Drug Ethics, yaitu Case-Based Learning of Prescribing Drug and Treatment. Kemudian ini daftar isi. Dan di sini ada kasus Andi, laki-laki 37 tahun. Dia memiliki kerabat tingkat pertama penderita diabetes dan memiliki hasil tes hemoglobinnya 1,7%, glukosa puasa 129 mg per dl, dan tes toleransi glukosa 220 mg per dl. Andi juga dicurigai menderita diabetes mellitus. Sebelumnya perkenalkan, saya Ifat dengan 3 digit terakhir 251 akan membahas bab 1 yaitu problem. Apakah kejadian Andi mengidap diabetes mellitus atau DM ini terkonfirmasi? Ya, karena untuk diabetes itu tes hemoglobin A1C-nya itu 6,5%, sedangkan Andi sudah 7%. Kemudian untuk glukosa puasa diabetes itu 126, sedangkan Andi 129 mg per dl. Dan tes toleransi glukosa oral untuk diabetes itu adalah 200, sedangkan Andi sudah 220 mg per dl. Dan itu cukup untuk mengonfirmasi status diabetes Andi, karena syarat konfirmasi adalah 2 tes dari sampel yang sama ataupun 2 sampel terpisah menunjukkan hasil positif, sedangkan Andi dari ketiga tes tadi menunjukkan hasil positif. Kemudian kita perlu mengetahui tipe DM-nya. Ini krusial karena DM tipe 1 dan 2 memiliki karakteristik etiologi dan perawatan yang berbeda. DM tipe 1 sering berkembang pada usia anak atau remaja, tapi dapat terjadi pada usia berapapun. Dan ini karena autoimun sel beta pankreas yang dapat menyebabkan defisiensi insulin absolut. Dan gejalanya biasanya yang sering adalah hiperglikemia akut. Kemudian untuk diabetes mellitus tipe 2 itu lebih sering ditemukan pada orang dewasa dan memiliki hubungan terkait resistensi insulin yang diikuti hilangnya sekresi insulin secara progresif. Tipe ini memiliki onset yang lebih bahaya dan kemungkinan pasien yang tidak menunjukkan gejala hingga penyakit berkembang lebih signifikan. Diketahui Andi memiliki hasil pemeriksaan HbA1c sekitar 7%, glukosa puasa 129 mg per desiliter, dan TTGU sebesar 220 mg per desiliter, menunjukkan indikasi diabetes mellitus. Namun, kasus Andi sulit dikategorikan sebagai DM tipe 1 atau tipe 2 karena minimnya informasi yang diberikan. Informasi tambahan yang kemungkinan diperlukan seperti contohnya keberadaan autoantibody yang umumnya pada DM tipe 1, kemudian kadar C-peptida atau indikator produksi insulin, atau rincian gejala lebih lanjut diperlukan lagi. Kerabat dekat yang menderita diabetes mellitus dan usia Andi yang berusia 37 tahun mengindikasikan kemungkinan Andi terkena DM tipe 2, meskipun DM tipe 1 juga dapat terjadi pada orang dewasa yang disebut dengan LADA. Dengan usianya yang 37 tahun dan riwayat keluarga diabetes mellitus, besar kemungkinan Andi menderita diabetes mellitus tipe 2. Meskipun evaluasi klinis dan tes diagnosis khusus diperlukan untuk memastikan tipe DM yang diderita. Masalah utama Andi adalah diabetes mellitus tipe 2 dengan kadar gula darah yang tinggi. Tidak ada informasi tentang masalah kesehatan lainnya. Tanpa perawatan, diabetes mellitus dapat menyebabkan kerusakan organ dan komplikasi yang mengaruhi pengobatan pasien. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desa Gede Gunjari Pratnya Sore dengan 3 digit dan terakhir 239. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai terapeutik objektif, yaitu pada bab 2. Jadi tujuan utama dalam merawat Andi, seorang pasien berusia 37 tahun dengan riwayat keluarga diabetes mellitus, adalah untuk mengelola diabetes yang dicurigai secara efektif. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mencapai kontrol gula darah yang optimal dan mengurangi risiko komplikasi terkait diabetes serta meningkatkan kualitas hidupnya secara keseluruhan. Berdasarkan hasil tes dan riwayat keluarga Andi, terdapat kecurigaan kuat bahwa ia menderita diabetes, sehingga diperlukan pendekatan dan pengobatan yang komprehensif dan personal. Jadi pertama, kita menetapkan target gula darah. Kadar HbA1c kurang dari 7% adalah tujuan umum dengan kadar glukosa puasa idealnya berada dalam kisaran 80-130 mg per desiliter dan kadar glukosa setelah makan kurang dari 180 mg per desiliter. Selanjutnya ada perubahan gaya hidup, yaitu pola makan. Mengonsumsi makanan seimbang dengan fokus pada serat, sayuran dan buah-buahan, dan menghindari makanan tinggi gula dan karbohidrat sederhana. Untuk ada aktivitas fisik juga, berolahraga secara teratur dan membantu mengolah gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Ada manajemen berat badan dengan menjaga berat badan ideal dan mengurangi resistensi insulin. Lalu bisa juga dengan berhenti merokok jika memungkinkan. Selanjutnya ada pengobatan, di mana kita memilih metformin dengan first medication untuk diabetes tipe 2 biasanya, dan meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan produksi glukosa oleh hati. Jadi ada obat tambahan juga jika metformin tidak cukup. Dokter dapat meresepkan obat anti sulfonylurea, penghambat TDP4, penghambat SGLT2 atau agonis reseptor GLP1. Tindak lanjut ada pemantauan rutin seperti tes gula darah dan HbA1c secara berkala. Ada edukasi KIA juga memberikan informasi tentang manajemen diabetes, perubahan gaya hidup, dan pencegahan komplikasi, dan bisa juga memberikan saran ke ahli gizi. Manajemen komplikasi ada memantau tekanan darah, profil lipid, dan pengelolaan risiko penyakit jantung. Pada bagian safety kita akan membahas efek samping dan juga adverse reaction dari obat-obat. Yang pertama kita akan membahas obat metformin. Efek sampingnya yang pertama kehilangan nafsu makan. Metformin dapat mempengaruhi hipotalamus seperti menghambat fungsi ghrelin, hormon yang merasa nafsu makan. Yang kedua, gangguan intestinal. Efek samping gastrointestinal meliputi diare, mual, perut kembung, dan konstipasi yang mempengaruhi sekitar 20% pasien yang mengkonsumsi metformin. Yang ketiga, defisiensi vitamin B12. Metformin dapat menyebabkan defisiensi vitamin B12 melalui gangguan penyerapan vitamin B12 di usus kecil. Yang keempat, astenia. Metformin terbukti menghambat aktivitas enzim di dalam kompleks 1 rantai transport faktor mitokondria yang dapat mempengaruhi produksi ATP. Akibatnya metformin menimbulkan perasaan lemah, lesu, atau kurang bertenaga
gejala yang dikenal sebagai astenia. Selanjutnya kita akan membahas adverse reaction dari metformin. Yang pertama, asidosis laktat. Gejala asidosis laktat biasanya terjadi ketika ada masalah kesehatan lain yang tidak berhubungan dengan obat dan sangat parah seperti serangan jantung atau gagal ginjal. Yang kedua, reaksi alergi. Reaksi alergi sistemik dan reaksi alergi kulit sangat jarang, tetapi dokter harus waspada. Yang ketiga, hipoglikemia. Hipoglikemia terjadi ketika metformin dikonsumsi dengan obat diabetes yang lain seperti insulin atau gliclazida. Selanjutnya kita akan membahas obat glibenclamid. Yang pertama, efek sampingnya. Efek samping yang pertama, gangguan mata. Penggunaan glibenclamid dapat menyebabkan gangguan sementara pada penglihatan. Yang kedua, gangguan gastrointestinal. Glibenclamid dapat menyebabkan berbagai masalah pencernaan seperti mual, mulas, kehilangan nafsu makan, rasa logam di mulut, rasa penuh di perut bagian atas, nyeri perut, dispepsia, dan diare. Yang ketiga, penggunaan glibenclamid dapat menyebabkan peningkatan serum transaminase. Yang keempat, gangguan metabolisme dan nutrisi. Beberapa pasien mungkin mengalami peningkatan nafsu makan saat mengonsumsi glibenclamid. Obat ini juga dapat menyebabkan reaksi seperti disulfiram walaupun jarang. Yang kelima, gangguan kulit dan jaringan subkutan. Glibenclamid dapat menyebabkan ruam, pruritus, eritema, dan fotosensitivitas. Selanjutnya kita akan membahas adverse reaction-nya. Yang pertama, anemia hemolitik. Pada pasien dengan defisiensi gen APD, penggunaan glibenclamid dapat memicu anemia hemolitik karena sel darah merah yang kekurangan enzim ini lebih rentan terhadap kerusakan. Yang kedua, gangguan hepatobiliar. Glibenclamid dapat menyebabkan ikterus kolestatik, yaitu kondisi di mana empedu tidak dapat mengalir dari hati ke duodenum serta gagal hati dan hepatitis. Yang ketiga, reaksi alergi. Reaksi hipersensitivitas terhadap glibenclamid dapat termasuk sesak nafas dan pembengkakan pada bibir, wajah, tenggorokan atau lidah. Yang keempat, potensial fatal seperti efek samping yang sangat serius dari glibenclamid, yaitu hipoglikemia, peningkatan risiko kematian kardiovaskular, serta perubahan pada gambaran darah. Perkenalkan, saya Rati Kartika dengan 3 digit NIM terakhir 241. Di sini saya akan membandingkan perbedaan dari farmakokinetik dan farmakodinamik dari dua golongan obat yang tersedia, yaitu metformin dan glibenclamid. Nah, yang pertama kita mulai dari farmakokinetik. Sebenarnya pada tahapan farmakokinetik, metformin dan glibenclamid ini kurang lebih sama, tapi yang perbedaan yang paling mencolok itu ada di tahapan metabolisme dan ekskresi. Nah, untuk metabolisme, metformin itu tidak sama sekali di metabolisme, sedangkan untuk glibenclamid dia itu hampir sepenuhnya di metabolisme di hati. Kemudian untuk ekskresi, metformin itu 90% diekskresikan melalui urin. Waktu paruhnya 4-9 jam itu di plasma dan 17,6 jam di darah. Sedangkan untuk glibenclamid, dia itu ekskresinya melalui urin dan feses. Dia itu setara 50%. Dengan waktu paruh eliminasi terminal 4-11 jam. Lanjut ke farmakodinamik. Nah, sebenarnya kedua obat ini cara kerjanya hampir sama, tapi metformin memiliki satu poin plus, yaitu dia dapat menunda proses penyerapan glukosa di usus. Nah, sisanya cara kerja mereka kurang lebih sama, yaitu sama-sama meningkatkan sensitivitas terhadap insulin dan mengurangi produksi glukosa di hati. Sekarang saya akan membahas mengenai suitability. Jadi pada prinsip suitability ini kita melihat kontraindikasi dan juga interaksi dari obat metformin dan juga glibenclamide. Jadi untuk metformin sendiri kontraindikasinya adalah acidosis metabolik akut atau kronis, kemudian hipoksia jaringan, gangguan hati atau gangguan ginjal berat, kemudian pemberian zat kontras bariodium secara intravaskular, anak-anak kurang dari 10 tahun dan usia 80 tahun atau lebih, dan juga tidak diindikasikan untuk pasien yang diabetes tipe 1, ketoasidosis, atau yang sedang menjalani prosedur pembedahan. Kemudian untuk glibenclamide sendiri kontraindikasinya itu ibu hamil dan menyusui, pasien lanjut usia, kemudian hipersensitivitas terhadap glibenclamide ini, kemudian diabetes mellitus tipe 1, ketoasidosis diabetik, kemudian kondisi yang berhubungan dengan stres misalnya kayak trauma atau prosedur pembedahan atau infeksi berat. Kemudian gangguan ginjal dan hati yang parah dan digunakan bersama dengan bosentan itu juga merupakan kontraindikasi. Selanjutnya untuk interaksi dari obatnya, untuk metformin itu terdapat peningkatan resiko asidosis laktat jika dikonsumsi bersama dengan obat penghambat karbonat anhidrase. Kemudian peningkatan risiko hipoglikemia juga jika obat ini dikonsumsi bersama agen antidiabetes lainnya. Kemudian meningkatkan konsentrasi plasma jika obat ini dikonsumsi dengan penghambat dari pengangkut kation organik atau OCT2. Kemudian ketika dikonsumsi dengan penghambat OCT1 itu bisa meningkatkan penyerapan gastrointestinal dan bisa mengubah efikasi dan eliminasi ginjal juga dengan OCT1 dan OCT2. Kemudian bisa menyebabkan hiperglikemia jika dikonsumsi dengan kortikosteroid, diuretik, tiazid, fenotiazin, dan obat-obat lainnya. Kemudian untuk glibenclamide sendiri, dia interaksi obatnya itu bisa terjadi peningkatan efek hipoglikemik dengan agen antiinfeksi, kemudian bisa berkurangnya efek hipoglikemik dengan rifampicin dan juga diuretik, tiazid, penyekat beta dan lainnya. Kemudian ada gangguan toleransi glukosa dengan penghambat saluran CA dan litium. Kemudian dapat memperkuat atau memperlemah efek turunan kumarin, dapat meningkatkan konsentrasi plasma siklosporin, dan bisa jika digunakan dengan kolosevelam itu bisa menurunkan konsentrasi plasma glibenclamide dan berpotensi fatal untuk mengalami hipoglikemia berat jika dibandingkan dengan metformin. Kemudian biaya metmorfin, tablet oral metmorfin hexpam 500 mg harganya sekitar 265 perak untuk merek dagang lainnya seperti metmorfin, OGB, Dexamedica 500 mg setiap tabletnya, harganya sekitar Rp264. Untuk 10 tablet oral metmorfin hexpam 500 mg harganya sekitar Rp2.151. Untuk 100 tablet oral metmorfin
Hexpam 500 mg harganya sekitar Rp23.854. Untuk 200 tablet metformin Hexpam 500 mg harganya sekitar Rp41.760. Perkenalkan, nama saya Dewi Nyomadiana dan Mika Putri dengan 3 digit NIM terakhir adalah 253. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peresepan obat untuk Bapak Andi. Pada peresepan obat harus terdapat identitas dokter, tempat dan tanggal peresepan, superscription, inscription. Bila dibutuhkan terdapat subscription, signatura, identitas pasien, dan paraf peresep. Pada identitas dokter terdapat nama dokter, alamat praktek, nomor telepon, dan SIP atau SIK. Di bawah identitas dokter terdapat kota dan tanggal pembuatan resep. Di bawahnya lagi terdapat subscription dengan huruf S dan garis miring yang memiliki arti resepi atau ambillah. Selanjutnya terdapat inscription, yakni pada peresepan obat untuk Bapak Andi ini terdapat obat metformin dengan dosis yang terdapat pada obat pasaran yakni 500 mg, bentuk sediaan tablet dan dengan jumlah 7 buah. Di bawahnya terdapat signer yang berisi tentang perintah cara penggunaan obat. Bentuk tulisan signer yakni pertama terdapat huruf S yang berarti signer, cara pemakaian yakni 1 dedai yang berarti sekali sehari, bentuk sediaan obat yakni tablet, jumlah obat per minum yakni 1 saja, dan waktu minum. Terdapat tulisan DC yang memiliki singkatan dari durantikoenam yang memiliki arti dikonsumsi bersama dengan makanan. Lalu di bawahnya terdapat identitas pasien yang memuat kata pro yang berarti peruntukan obat yakni Andi dengan umur 37 tahun dan serta berat badan dan alamat yang tidak diketahui. Lalu terdapat paraf dari presep. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eli Mary Dodi dengan 3 digit NIM terakhir 235. Saya akan menjelaskan tentang monitoring atau pemantauan pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Monitoring ini penting dilakukan untuk terus melakukan terapi yang tepat pada pasien. Adapun monitoring pada pasien diabetes mellitus tipe 2 meliputi 1. Pemantauan urin untuk pemeriksaan glukosa dan keton, gula darah puasa, serta HbA1c. Pemeriksaan ini dilakukan setidaknya 2 kali dalam setahun bagi pasien dengan sistem glikemik yang stabil, setiap 3 bulan pada pasien yang tidak mencapai tujuan terapi atau mengalami perubahan dalam pengobatan. 2. Adanya pemeriksaan fungsi ginjal sebelum memulai terapi dan kemudian setiap tahun atau bisa saja lebih sering pada pasien lansia dan yang berisiko mengalami gangguan ginjal. 3. Pemeriksaan fungsi hati sebelum memulai terapi. 4. Parameter hematologi sebelum terapi atau saat awal terapi dan setiap tahun setelah terapi. Yang kelima, ada pemantauan konsentrasi serum vitamin B12 setiap 2-3 tahun sekali untuk mencari tahu adanya asidosis laktat dan defisiensi vitamin B12. Sekian dari saya, terima kasih. Diabetes merupakan suatu penyakit kronis yang tidak ada kata akhir dalam pengobatannya. Dalam arti lain, tidak ada kriteria pasti dalam penyembuhan dan penghentian penggunaan obat. Tetapi penyakit diabetes tetap bisa dikontrol. Ada 2 kondisi, yaitu dengan pola hidup sehat dan juga dengan obat. Pola hidup sehat itu terapi nutrisi medis atau diet dan juga aktivitas fisik. Prinsipnya harus makan makanan yang seimbang sesuai dengan kalori dan gizi yang dibutuhkan. Diet pada penderita diabetes dapat diterapkan dengan tidak memerlukan obat apabila pasien itu mengalami kepatuhan. Secara farmakologis, obat antihiperglikemia dikategorikan menjadi 2, yakni injeksi, insulin, dan juga oral. Pengobatan diabetes merupakan terapi kombinasi yang tidak bisa dilakukan hanya dengan monoterapi. Umumnya menggunakan kombinasi 2 obat. Selain itu, pasien diabetes juga harus melakukan pemantauan glukosa secara mandiri atau PGSM secara berkala dengan menggunakan glukometer atau CGM, yaitu selanjutnya ada komunikasi, informasi, dan edukasi. Kita harus komunikasikan ke pasien bahwa penanganan untuk diabetes ini sebenarnya ada 4 pilar, yaitu ada diet, olahraga, edukasi, dan yang terakhir itu adalah obat. Yang pertama ada diet, jadi dia harus menjaga pola makan dia. Karbo, lemak, protein itu harus tercukupi. Olahraga itu contohnya seperti bersepeda, kurangi aktivitas yang kurang gerak. Kemudian edukasi berupa minum obat teratur. Edukasi juga pentingnya pemantauan glukosa darah dan pemantauan untuk menilai keberhasilan pengobatan. Nah, di sini akan dinilai hasil terapi yang gimana. Kalau hanya dengan diet dan olahraga saja sudah mencapai target terapi, maka obat itu sebenarnya belum perlu. Tapi kalau dietnya gagal atau pasien belum bisa diet, mungkin karena obesitas, baru diberikan obat untuk membantu mengendalikan glukosa darah. Nah, untuk pasien ini kita anjurkan untuk mengubah pola hidup yang lebih sehat dan obat berupa metformin. Nah, informasinya itu ada drug effect dan efek samping. Jadi metformin itu sebagai peningkat sensitivitas terhadap insulin. Obat ini mengurangi produksi glukosa pada organ hati, otot, dan memperbaiki ambilan glukosa di jaringan perifer.
Efek sampingnya adalah berupa gangguan pencernaan seperti diare, dispepsia, acidosis laktat, dan lain-lain. Instruksi pemberian obat itu 1 kali sehari, bisa sebelum makan, saat makan, atau setelah makan. Konsumsi obat pada jam yang sama setiap harinya dapat membuat obat lebih efektif. Jika lupa mengonsumsi, segera konsumsi begitu. Ingat, jangan mengubah dosis dan jangan menghentikan pemberian obat tanpa persetujuan dokter. Penting bagi pasien untuk kontrol secara rutin agar mengetahui hasil terapi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvaro Putra Azizi. Di sini saya akan menjelaskan secara lanjut pada bagian bab 6, Communication, Information, and Education as a Component of Patient Medication Safety. Di sini saya akan lebih menjelaskan bagian education dan verification. Untuk education sendiri, itu harus segera pergi ke dokter jika mengalami gejala alergi. Pastikan dokter dapat memilih obat yang disesuaikan dengan keadaan pasien dan ketersediaan. Pastikan pasien itu dapat menghindari alkohol. Lalu beritahu dokter apabila sedang mengonsumsi obat lain supaya tidak terjadi persaingan antar obat. Terus konsumsi metmorfin selalu sesuai anjuran dokter. Lalu selalu periksa gula darah dan temui dokter secara rutin, dan pertahankan pola makan seimbang serta berolahraga dengan rutin. Untuk verification itu pastikan pemahaman pasien tentang penggunaan metmorfin dengan dari berbagai aspek. Lalu rangkum informasi yang sudah disampaikan sebelumnya. Pastikan kepada pasien apakah masih ada hal yang ingin dipertanyakan supaya tidak ada misinformasi atau miskomunikasi. Dan terakhir, segala pengobatan atau perubahan gaya hidup yang dialami pasien itu harus selalu didokumentasikan dan dipantau baik itu oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya.